Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah sekalian, kata-kata kita ini sangat berpengaruh sekali dengan hati kita, pikiran kita. Okay? Makanya sebisa mungkin tuntunan Islam ini mengatakan bahwa ucapkan yang baik, kalau tidak bisa mengatakan yang baik, diam. Oke, sebab sangat berpengaruh. Jenengan diomongi bojo jenengan ngeten, "Mas, sampean niku wis elek beler." Engko lak terus nglimpruk, gak tau adus. Terus diomongi, "Sampean kok gak adus-adus, wis elek kok adus barang." Nanti tambah elek iki. Terus sobo prapatane. Tapi nek diomongi sampean ganteng, sregep, engko adus gitu. Tambah sikatan, tambah wangi, nggih. Sregep nggih, sembarang didandani. Itu kata-kata nggih. Itu guyonane begitu, tapi jenengan coba nanti lah begitu nggih. Setiap yang kita ucapkan sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, mulai pagi ini mari kita mengatakan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa, ya diam. Nggih. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang Sayyidina Abu Bakar. Kita ulang sedikit. Nama aslinya siapa kemarin, Pak? Sinten kemarin? Masih ingat sinten? Abdullah, nggih. Abdullah. Gampang ingat-ingatan nggih, Abdullah. Gelarnya siapa saja? Atiq, terus As-Siddiq, terus ya Abu Bakar itu gelarnya nggih. Atiq, Abu Bakar, As-Siddiq. Masih ada 2 sebenarnya. 3 saja. Kalau ayahnya, siapa kemarin namanya? Pak Takmir. Utsman. Namanya ayahnya Utsman. Tetapi lebih dikenal gelarnya juga. Itu kemarin? Abu Kuhafa. Itu? Abu Kuhafa. Nah, dari 3 gelar itu ada gelar yang sangat istimewa sebab gelarnya langsung dari Allah, yaitu As-Siddiq, orang yang paling membenarkan. Jadi gelar ini langsung dari Allah. Sehingga gelar-gelar yang ada di dunia ini lewat Pak nih. DRS, SAG, SPD, normalnya doktor, profesor, lewat semua. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan gelar As-Siddiq. Sebab ini yang memberi gelar adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tadi nama ayahnya adalah Utsman. Nama panggilannya Abu Kuhafa. Nah, sekarang ibunya sekarang. Ibunya ini namanya Salma binti Sahab. Rotangel. Salma binti Sahab. Sahbun. Sahab. Salma binti Sahab. Tetapi juga lebih dikenal dengan sebutan Ummu Khair. Sinten Bu? Ummu Khair. Yang artinya adalah ibu daripada orang-orang yang baik. Ummu Khair. Itu nama ibunya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang postur tubuhnya. Biar nanti kalau di akhirat nyari-nyari, oh iku Abu Bakar iku. Oh sing model iku. Nah, biar begitu. Guyon Bu nggih. Yang jelas Sayyidina Abu Bakar nanti pasti akan terlihat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang postur tubuhnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini mempunyai postur yang tinggi. Walaupun tidak setinggi Sayyidina Umar, Zubair, Khalid bin Walid.
Memang orang yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang mempunyai postur tinggi-tinggi. Bahkan dikatakan kalau naik kuda itu kakinya hampir kena tanah itu. Sayyidina Umar itu, saking besarnya. Jadi kalau mereka-mereka ini, sinten wau? Sayyidina Umar, Az-Zubair bin Awam, kemudian sinten wau? Sing kula sebutna? Sinten? Khalid bin Walid. Ini tinggi besar badannya. Sehingga mereka-mereka ini sering dijadikan panglima. Sebab panglima itu kalau badannya pendek, kecil, nanti nggak begitu terlihat oleh pasukannya. Kalau tinggi kan gagah terlihat ini. Sehingga memberikan aba-aba juga enak. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu masih tergolong orang-orang yang tinggi. Tetapi badannya kurus. Sayyidina Abu Bakar ini. Badannya kurus. Sehingga kalau pakai sarung itu diikat gini, dilempit-lempit, itu kalau dibuat jalan melorot. Dilempit-lempit lagi, melorot lagi. Kenapa, Pak? Karena nggak ada cantolannya, Pak. Bokongnya trepes, nggak ada cantolannya. Pinggangnya ini lurus, nggak ada cantolannya sama sekali. Masya Allah, nggih. Pernah dengar hadis tentang kathok cingkrang, nggih? Pernah, nggih? Jadi Nabi itu melarang orang yang menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah. Apa alasannya? Sebab pada waktu itu orang yang menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah itu termasuk orang-orang yang sombong. Raja-raja Romawi itu pakaiannya ngelengser sampai ke bawah. Raja Persia, putri-putrinya itu pakaiannya sampai ngelengser ke bawah. Sehingga Nabi mengatakan melarang orang yang berpakaian ngelengser sampai ke bawah. Maka Sayyidina Abu Bakar ini bingung. Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya ini? Setiap kali saya naikkan melorot lagi. Naikkan melorot lagi. Maka kata Nabi, anta laisa minhum ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, engkau tidak termasuk di antara mereka, yaitu orang-orang yang sombong. Jadi clear, Pak, nggih. Masalah kathok cingkrang itu alasannya adalah karena sombong. Dilarang karena sombong. Oleh sebab itu kalau tidak sombong, ya tidak ada masalah. Jangan-jangan kathoknya cingkrang tambah sombong. Aku iki sunah Nabi nasane. Justru masalah, nggih. Lalu kulitnya sekarang. Kulitnya lebih dekat dengan warna putih. Walaupun tidak putih nemen, nggih, tapi lebih dekat dengan warna putih. Kemudian matanya ini agak ke dalam. Jadi ininya agak menonjol gitu. Ini khas orang-orang Arab yang wajahnya tampan tuh, ini kan agak menonjol gini. Jadi matanya tuh di bawah apa nih? Di bawah alis gitu. Ya memang mata di bawah alis nih. Tapi agak ke bawah, agak dalam maksudnya nggih. Jenengan nanti lihat foto-fotonya orang Arab yang ganteng-ganteng itu nanti matanya agak ke dalam. Jadi matanya agak ke dalam. Kemudian kalau berdiri ini tegak. Jadi enggak bungkuk itu. Enggak melengkung, kalau berdiri tegak. Nah, jenengan kalau berdiri biasa-biasa begini, diusahakan yang tegak gini, Bu. Nanti kalau jenengan melengkung, tua-tua nanti ya melengkung begini. Tapi kalau diusahakan tegak nanti, termasuk berdiri waktu sholat nih, kok berdiri duduk waktu sholat, tegak gini. Sehingga nanti waktu tua juga tetap tegak. Jadi badannya tegak. Kemudian hidungnya mancung. Khas orang Arab juga agak tipis tapi mancung. Kalau kita ini kan ngedembel rodok pesek. Kalau orang Arab itu tipis mancung. Kemudian di tengahnya itu ada sedikit gundukan. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi mancung, koyok pelurutane anak-anak TK itu, straight ngaten, terus di tengahnya ada sedikit gundukan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar,
Mudah-mudahan nanti kita semuanya ini dapat langsung mengenali dan bisa bertemu dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita membahas keistimewaan lagi. Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang paling tahu tentang nasabnya orang-orang Arab. Suku ini bapaknya siapa, sampai ke Nabi Ibrahim. Itu semuanya hafal, Pak. Semuanya hafal. Sehingga di awal-awal dakwah, Nabi itu kalau mau berdakwah ke suku yang di luar Mekah, itu pasti bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Untuk apa? Untuk menyelidiki suku ini siapa, nanti ketemu dengan keturunan saya sampai mana, sehingga ini bisa dibuat guide. Kemudian kebaikan-kebaikan suku ini apa yang dulu pernah dilakukan oleh mbah-mbahnya dulu. Sehingga ketika Nabi menemui suku tersebut, Nabi sudah punya bahan supaya mereka lebih tertarik. Jenengan kalau ada orang terus tiba-tiba datang ke jenengan, Pak, jenengan itu ngeten-ngeten nggih. Anake jenengan niki namine niki nggih. Jenengan penasaran lho nggih. Kerjaan sampean gini-gini nggih dan seterusnya. Sampean kuwi sapa kok ngerti aku yo. Nah, kan begitu penasaran kita. Nah, penasaran ini adalah timbul daripada rasa ketertarikan kepada seseorang. Kalau ada orang yang datang tidak tahu sama sekali bagi yang didatangi, tentunya ini tidak begitu menarik. Tetapi kalau kita mau datang ke seseorang, kita sudah tahu orang tersebut dan kita bertanya-tanya, itu lebih menarik bagi orang yang kita datangi. Nah, jadi sebagai seorang dai, sebelum dia berdakwah ke sebuah daerah, maka sebaiknya dia mencari seluk-beluknya kebaikan-kebaikan apa, yang tidak boleh itu apa, yang boleh apa, dan seterusnya. Sehingga nanti bisa tepat sasaran. Kemudian keistimewaan berikutnya. Sejak beliau kecil, beliau tidak pernah menyembah berhala. Rata-rata orang Mekah kan pasti menyembah berhala, Bu. Tetapi ada di antara mereka yang memang benar-benar tidak mau menyembah berhala. Karena apa? Karena pertimbangan otaknya, pikirannya, hatinya. Lah mosok begini kok disembah? Pertimbangan hatinya, akalnya. Jadi beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Sampai ayahnya ini mengatakan, wahai Abdullah, sedang mau namanya Abdullah tuh nggih? Wahai Abdullah, kenapa saya itu kok tidak pernah melihatmu bersujud kepada Lattah, kata bapaknya, kata ayahnya. Kemudian Abdullah ini atau Sayyidina Abu Bakar ini bertanya, lah Lattah itu siapa, Pak? Lattah itu adalah anak perempuan Allah, kata bapaknya. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, kalau memang dia adalah anak perempuan Allah, coba sih saya ingin ketemu dengan ibunya. Akhirnya bapaknya diam. Diam tapi ngamuk, Pak. Diam tapi ngamuk. Kamu itu ditanya orang tua baik-baik, minta dipertemukan ibunya. Ya mana saya tahu. Kamu ke Lattah minta maaf pada dia. Ya kira-kira begitu nggih. Kira-kira begitu. Kamu ke Lattah minta maaf kepada dia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang kepada Lattah, tapi apa yang dikatakan? Wahai Lattah, saya sekarang lapar. Saya minta makanan darimu. Iki rada dibanterno supaya bapake krungu nggih. Wahai Lattah, saya butuh pakaian. Saya minta pakaian kepadamu. Kemudian dia menoleh kepada ayahnya dan mengatakan, wahai ayahku, orang apa ya mengatakan, benda ini, apa benda ini? Ini, langsung dituju, ini, itu saya minta makan, nggak dikasih. Saya minta pakaian juga nggak dikasih. Bagaimana mungkin saya menyembah sesuatu yang seperti ini? Maka saya sekali-kali tidak akan pernah menyembah sesuatu yang seperti ini. Dan
engkau wahai ayahku jangan pernah memaksa saya. Maka kemudian ayahnya menyerah. Tidak pernah tanya-tanya lagi. Masya Allah, ini Sayyidina Abu Bakar. Nah, para jamaah sekalian, di antara sebutan-sebutan yang terakhir bagi sahabat itu radhiyallahu an, radhiyallahu an. Khalifatur Rasulullah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Umar juga begitu, Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Utsman juga begitu. Nah, sekarang Sayyidina Ali. Napa biasanya? Karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Nah, ini penyebabnya apa, Pak? Kok beda sendiri? Ada yang tahu, Pak? Atau ibu-ibu ada yang tahu? Kenapa? Karena dulu waktu sekolah, itu kata guru saya, karena Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat auratnya katanya. Tetapi itu saya baca di buku, beberapa buku. Tidak ketemu Bu alasan itu. Dan alasan itu juga tidak masuk akal. Masuk waktu masih kecil tidak lihat sama sekali. Pasti lihat toh. Mau dicekeli pas pipis, mau kan pasti lihat toh. Alasan itu tidak masuk akal. Nah, berdasarkan buku yang saya baca, alasannya adalah Sayyidina Ali ini mulai sejak kecil tidak pernah menyembah atau meminta kepada berhala. Sayyidina Ali waktu mulai kecil tidak pernah menyembah atau meminta kepada berhala. Itu dari buku-buku yang saya baca. Enggak ada alasan karena tidak pernah melihat auratnya, enggak ada. Alasannya yaitu tidak pernah menyembah berhala. Sayyidina Ali masuk Islam umur berapa, Bu? Umur berapa, Pak? 7 tahun, Pak. Jadi Sayyidina Ali itu masuk Islam umur 7 tahun. Sebab beliau ini diasuh oleh Nabi kita. Kenapa diasuh Nabi kita? Sebab ayahnya Abu Thalib itu anaknya banyak. Sebagai ketua suku dia tergolong orang yang miskin. Kenapa miskin? Sebab demi Nabi kita, waktu berdagang ke Syam, ketika Nabi umur 12 tahun itu, kemudian para rohib-rohib Nasrani itu mengatakan, ponakanmu ini ajak pulang saja. Kalau sampai mereka tahu maka dia akan terancam. Bisa-bisa mereka akan membunuh ponakanmu ini. Maka demi ponakannya itu Abu Thalib tidak berdagang. Padahal orang Mekah itu penghasilannya ya dari berdagang. Enggak ada yang tani, itu enggak ada. Wong tanahnya begitu, Bang. Akhirnya Abu Thalib ini melarat demi Nabi kita Muhammad. Untuk itu sebagai balas budi maka Sayyidina Ali ini diambil pada waktu masih kecil untuk meringankan beban pamannya. Diasuh oleh Nabi. Kemudian kakaknya yang bernama Ja'far diasuh oleh paman Nabi yaitu Sinten? Abbas. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi Sayyidina Ali ini mulai kecil sudah masuk Islam. 7 tahun sudah masuk Islam. Nah, sekarang begini. Andekan karena sebab itu, yaitu sebab Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala, maka yang berhak menyandang gelar karamallahu wajhah itu kan berarti bukan hanya Sayyidina Ali, tapi juga Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar juga tidak pernah menyembah berhala. Pun juga Sayyidina Utsman, Pak. Sayyidina Utsman itu dari kecil tidak pernah menyembah berhala. Oleh sebab itu bahwa karamallahu wajhah itu sebenarnya adalah fanatik kepada Sayyidina Ali. Jadi andaikan Sayyidina Ali diberi terakhirnya radhiyallahu anhu juga tidak ada masalah. Karamallahu juga tidak ada masalah. Bukan berarti yang alasannya tadi. Pokoknya tahu maksudnya gitu. Nah, para jamaah sekalian, kemudian kemuliaan berikutnya adalah Sayyidina Abu Bakar ini tidak pernah minum khamr. Tidak pernah minum arak. Baik di masa jahiliyah, apalagi waktu sudah masuk Islam.
Tidak pernah sama sekali. Jadi di antara budaya orang Arab Mekah pada waktu itu, yang paling mendarah daging adalah masalah khomer, kemudian judi, dan yang ketiga adalah riba. Semerup riba nggih? Khomer, judi, dan riba. Sehingga Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan ngeten. Andaikan di awal-awal Islam itu yang dilarang 3 ini, maka saya yakin tidak ada orang Arab satupun yang mau masuk Islam. Saking nemene senenge kepada 3 ini, Bu. Sehingga pelarangan judi, khomer, kemudian riba itu bertahap. Apalagi khomer, Pak. Kalau riba itu ketika haji wada. Oh belum, ngapunten. Ketika setelah umroh qadha ini. Tahun ke-9 baru dilarang yang namanya riba. Tahun ke-9 Hijrah. Sementara khomer ini pelarangannya bertahap, sedikit demi sedikit. Yang pertama ada ayat yang mengatakan jangan engkau sholat ketika kamu sedang mabuk. Berarti masih boleh waktu itu. Masih boleh minum khomer itu. Sampai nanti dilarang total, Pak. Bahkan ketika dilarang total itu, ada di antara sahabat yang masih minum khomer. Sebab sudah kebiasaan sejak dulu, sudah mendarah daging. Nek gak ngombe khomer rasane koyo ya apa gitu. Di antaranya adalah orang yang bernama Abu Mihjan. Sahabat yang bernama Abu Mihjan. Saking nemene, dan beliau tahu bahwa ketika minum khamr setelah diharamkan itu ada hukumannya, yaitu dicambuk. Dicambuk itu dipukul dengan rotan 40 kali kalau tidak salah, 40 kali. Sampai ketika beliau ini nggak kuat, terus minum. Setelah minum itu datang kepada Nabi, Bang, untuk dicambuk tadi. Besoknya lagi begitu, gak kuat lagi, minum lagi, datang kepada Nabi. Sampai para sahabat yang lain itu marah. Sampai itu kurang ajar, melecehkan Nabi itu. Wong dikandani khomer gak oleh kok, pancet ngombe, mari ngombe, menghadap Nabi untuk ditakjir atau dihukum dan seterusnya. Tapi Nabi tetap sabar. Sampai nanti zamannya Sayyidina Umar. Zamannya Sayyidina Umar juga masih minum, sehingga orang ini sampai di penjara, Pak. Abu Mizan dan seterusnya. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang Abu Mizan ini, menarik. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini orang yang tidak pernah minum khamr. Lalu bagaimana pendapat beliau tentang khamr itu? Jadi suatu saat beliau jalan-jalan berpapasan dengan beberapa orang, kok jalannya modelnya kok seliat-seliut itu. Seliat-seliut modelnya. Atau sempoyongan. Kemudian ditanya, sampean ini dari mana? Lah jawabannya kok ngalor ngidul gak karuan, gak masuk akal. Maka beliau berkesimpulan bahwa yang begini ini pasti merendahkan manusia, menghilangkan akal, dan sesuatu yang sangat berbahaya. Maka yang begini ini harus saya tinggalkan. Nah, beliau pun tidak pernah minum khamr. Jadi, yang namanya khamr itu, atau tidak baiknya khamr itu, tidak harus menunggu Quran datang, khamr jelek, tidak, Bu. Akal sudah mengetahui bahwa yang namanya khamr, minuman keras itu ya jelek. Tidak perlu nunggu Quran. Quran itu hanya mestempel gitu ya, menguatkan bahwa khamr itu jelek. Kira-kira begitu. Jadi akal kita yang main. Quran itu stempel sifatnya. Nah, para jamaah sekalian, lalu bagaimana Sayyidina Abu Bakar ini tahu berita tentang Islam? Nah, ini mulai pada keislaman Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Nabi kita mendapatkan risalah, di Mekah itu ternyata ada beberapa orang yang tidak menyembah berhala, walaupun kehidupannya di Mekah. Di antaranya adalah
Waraqah bin Naufal. Pernah dengar kata ini, Pak? Pernah nggih, sinten? Pamannya Sayyidatina Khadijah. Waraqah bin Naufal. Pamannya Sayyidatina Khadijah. Beliau ini beragama Kristen atau Nasrani, tapi bukan penganut Trinitarian. Apa Trinitarian? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Tiga nama ini. Ini disebut dengan Trinitarian. Beliau tidak menganut ini. Beliau tetap mengesahkan Allah. Dan Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Ini Waraqah bin Naufal. Tetapi beliau sudah tidak bisa lagi bagaimana cara beribadah kepada Allah yang Esa itu. Karena sudah lama terputus wahyu dan tidak ada yang memberitahu kepada beliau. Jadi cara beribadah kepada Allah itu seperti apa sudah tidak tahu. Tetapi dalam hatinya masih percaya bahwa Allah itu Esa. Inilah yang disebut dengan masa fatrah atau masa terputusnya wahyu. Sehingga orang-orang seperti ini disebutkan di dalam Quran, istilahnya adalah sobi'in. Orang-orang sobi'in yang masih beriman kepada Allah dan melakukan hal-hal yang baik, maka dia akan masuk surga. Walaupun tidak menangi Islam. Jadi kalau jenengan ada pertanyaan, bagaimana orang yang kemudian tinggal di hutan sendirian, terus tidak pernah mengenal Islam, terus mati, apakah dia masuk surga atau neraka? Jawabannya adalah ketika dia baik, maka dia akan masuk surga. Sebab sebenarnya Pak nggih, aturan-aturan agama itu banyak yang logis. Yang namanya mencuri itu walaupun nggak ada Quran ya tetap kita mengatakan jelek toh nggih. Yang namanya mukul orang walaupun nggak ada Quran mengatakan jangan, tetap namanya mukul orang tetap jelek. Itu akal nggih. Nah, kemudian ada orang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Ini juga orang yang tidak melakukan atau menyembah berhala. Dan dia juga tahu bahwa akan datang seorang utusan. Zaid bin Amr bin Naufal namanya. Tetapi lagi-lagi dia tidak tahu bagaimana caranya menyembah Allah yang Esa itu. Karena terputusnya wahyu dan tidak ada yang bisa mengajarinya maksudnya. Para jamaah sekalian, berita-berita ini datang dari pendeta-pendeta Yahudi maupun pendeta-pendeta Nasrani. Jadi akan datang seorang nabi terakhir dari Arab. Ini sudah masyhur Bang. Termasuk yang memberitakan adalah para kahin atau dukun pada waktu itu. Loh, dari mana dukun kok tahu berita ini? Dari jin-jin yang biasanya mengintip atau mendengarkan berita-berita dari langit kemudian disampaikan ke dukun tadi. Tetapi berita-berita itu nanti akan tertutup rapat ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Sudah tidak ada berita lagi yang bisa dicuri oleh mereka. Jadi waktu itu dukun juga sangat berpengaruh tentang kedatangan atau yang memberitakan kedatangan seorang nabi atau utusan akhir zaman. Kemudian ada satu lagi yang saya sebut namanya Umayyah bin Abi Salat. Ini adalah orang yang tidak pernah menyembah berhala dan tetap mengesahkan Allah. Tetapi lagi-lagi dia tidak tahu bagaimana caranya menyembah Allah yang Esa itu. Nah, suatu hari Sayyidina Abu Bakar ini sedang tawaf, sementara di depannya ada dua orang tadi, yaitu Umayyah bin Abi Salat dan Zaid bin Amr di depannya, tawaf juga. Nah, dua orang ini kemudian ngomong serius. Zaid bin Amr dan Umayyah bin Abi Salat ngomong-ngomong. Kata Umayyah, "Ya Zaid, sudah ada kabar belum mengenai utusan yang sering kita dengar itu? Kapan datangnya?" Itu kata daripada Umayyah. Kemudian dijawab Zaid, "Ya justru itu.
perkiraannya itu ya tahun-tahun ini itu Nabi akan muncul. Tapi saya juga belum tahu kapan pastinya. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh dua orang ini. Lah kamu kok tahu nek tahun-tahun ini? Lah saya kan sering keluar ke Syam. Pendeta-pendeta Nasrani itu sering menyampaikan bahwa pada tahun-tahun ini akan muncul seorang nabi terakhir dari Arab. Itu yang saya dengar. Nah, mendengar percakapan dua orang ini, Sayyidina Abu Bakar kemudian mepet kedua orang ini dan mengatakan, "Wahai paman, bolehkah saya tahu tentang apa yang kalian bicarakan?" Wahai paman, bolehkah saya tahu tentang apa yang kalian bicarakan? Nah, dua orang ini kan tahu bahwa yang bertanya ini adalah orang baik, bukan orang yang hanya sekedar kepo gitu. Atau orang yang usil. Terus ngomong apa sampean niku? Ngomong kok gak masuk akal. Berita tekondi dan seterusnya. Tetapi kata Sayyidina Abu Bakar, "Wahai paman, bolehkah saya tahu tentang apa yang kalian bicarakan?" Karena percaya nggih, maka kedua orang ini mengatakan, "Gini Abu Bakar, sebenarnya ada seorang nabi yang sedang ditunggu-tunggu, baik oleh orang Yahudi maupun orang Nasrani. Tapi kami tidak tahu kapan pastinya itu. Kapan pastinya datang. Karena kita tidak mungkin menyembah berhala. Jadi kita juga menunggu kedatangan seorang nabi." Disambut oleh Sayyidina Abu Bakar, "Saya juga tidak mau kalau menyembah berhala." Nah, dari sinilah Sayyidina Abu Bakar tahu tentang berita bahwa akan ada seorang utusan di akhir zaman. Mulai saat itu Sayyidina Abu Bakar sangat berharap sekali akan kedatangan daripada Nabi tersebut. Dan dia tidak akan pernah ragu untuk beriman kepada Nabi akhir zaman yang nanti akan datang. Masya Allah. Jadi imannya Sayyidina Abu Bakar itu, Nabi belum diutus, beliau sudah menyatakan keimanannya. Tetapi siapa yang nanti akan menjadi Nabi itu? Ternyata adalah sahabatnya sejak remaja. Lalu bagaimana proses daripada keimanan Sayyidina Abu Bakar akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.